Operasi justisi terus digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, mengawasi penggunaan masker di masa PSBB ketat Jakarta pada Kamis pagi oleh petugas gabungan dari Polri dan Satpol PP. Masih ditemukan sejumlah pelanggaran warga yang tidak menggunakan masker dan akhirnya diberhentikan oleh petugas. Sejumlah pelanggar diminta mengisi formulir pelanggaran di posko pantau, serta menjalani sanksi sosial. Hasil evaluasi selama lebih dari sepekan pelaksanaan operasi justisi, sebanyak 73.532 tindakan ditemukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sampai dengan saat ini ada 55.778 yang sudah kita lakukan penindakan. Dalam bentuk satu teguran, ada teguran secara tertulis itu sebanyak 26.272. Kemudian yang lisan itu sebanyak 1.471, ini teguran. Juga sanksi sosial itu sebesar 25.920 orang. Selain melakukan penindakan terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan, polisi juga melakukan penindakan dengan menyegel 19 perkantoran yang tidak termasuk ke dalam sektor yang diperbolehkan beroperasi selama masa PSBB. Jenazah pasien suspek COVID-19 di Percut Seituan, Deli Serdang ditinggalkan di depan gerbang pemakaman umum Kenari di Jalan Perkutut Raya, Medan, Sumatera Utara. Jenazah tersebut yakni seorang perempuan berinisial S berusia 62 tahun. Jenazah pasien ini belum dipastikan positif COVID-19. Awalnya, peti mati dibawa ambulans dengan dikawal kepolisian, kemudian jenazah dibawa ke pemakaman umum Kenari, Medan. Namun, peti mati berisi jenazah ini ditinggalkan begitu saja oleh petugas di depan gerbang pemakaman umum. Bukan binatang ini loh Pak, manusia ini bukan binatang. Jadi ini diturunkan ya Bu ya dari puskesmas itu ya? Turunkannya dari Rumah sakit Madani. Sementara, kebijakan baru pemerintah Kota Medan mengharuskan jenazah COVID-19 asal kabupaten kota di luar Kota Medan dibawa pulang ke kampung halaman. Kalau diteruskan pemerintah Medan menampung seluruh korban itu nggak mampu karena pemerintah Kota Medan nggak punya lahan lagi. Maka untuk daerah-daerah yang tidak sampai 4 jam kami minta supaya pemerintah daerah menyiapkan kuburan masing-masing. Pemerintah kota mengimbau agar semua pihak mengikuti protokol kesehatan. Pasalnya, para tenaga medis sudah bekerja semaksimal mungkin dalam menangani pasien maupun jenazah terpapar COVID-19. Tri Retno Prayudati alias Nunung dinyatakan positif COVID-19. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh keluarga serta pengacara Nunung. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, pelawak berusia 57 tahun ini sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya. Ia juga mengalami hilang penciuman. 6 anggota keluarga Nunung yang terdiri dari 2 anak, cucu, menantu, dan 2 orang asisten juga terpapar COVID-19. Saat ini Nunung beserta keluarga sudah sepekan dirawat di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kondisi Nunung kini dikabarkan keluarga telah membaik. Melalui pengacaranya, Nunung mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Lebih lanjut, Nunung berpesan agar masyarakat lebih waspada agar tidak terpapar COVID-19. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Show with Ira Kusno. Pandemi Corona di Indonesia masih terus jadi ancaman. Saat ini sudah hampir atau bahkan lebih dari 10.000 jiwa meninggal dan hampir 260.000 lebih warga positif terjangkit virus SARS-CoV-2 ini. Persebaran virus corona semakin tidak terkendali. Banyak muncul klaster-klaster baru di tengah masyarakat. Bahkan para penderita banyak yang tanpa gejala atau OTG. Rumah sakit rujukan untuk merawat pasien corona di beberapa provinsi kini juga sudah penuh. Data dari BNPB mencatat dari 5 tower yang sudah dibuka di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, jumlah pasien saat ini telah mencapai
sekitar 5.400 orang dan jumlah ini terus bertambah setiap harinya. Cerita-cerita sedih tentang korban corona tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Pemirsa, di episode malam ini saya akan berbincang dengan mereka yang menjadi korban corona. Dan tamu saya yang pertama adalah Hana Puspita, seorang jurnalis penyintas COVID-19 yang 20 orang anggota keluarganya terjangkit virus corona. Bahkan nyawa sang ayah tidak bisa diselamatkan saat Hana sedang dirawat. Di ambulans Mbak Sur, mohon doanya ya Mbak. Mbak aku lepas itu, pengen sehat lagi. Salam buat teman-teman, minta doanya. Namaku Hana Puspita. Setelah mengalami demam tinggi dan sesak nafas, aku dilarikan ke rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. 7 Agustus 2020. Dari hasil tes usap, aku positif COVID-19. Di hari keempat aku dirawat, ayahku menghembuskan nafas terakhirnya. Ayah meninggal karena corona. Dan untuk menjaga kondisiku tak memburuk, keluarga memutuskan untuk tidak memberitahuku. Kondisi bokapku gimana? Perasaanku gak enak. Orang rumah ditanya pada bohong, gue tahu pada bohong. Gak enak perasaan gue. Gimana bokap gue kabarnya, kondisinya, tolong tanyain. Keesokan harinya, seluruh keluargaku melakukan tes usap. Hasilnya begitu mengejutkan. 20 orang keluargaku positif COVID-19, termasuk ibu, suami, dan seorang anakku. Menjalani perawatan sendiri di ruang isolasi. Ingin sekali aku memeluk suami dan anak-anak, tapi tidak bisa. Aku hanya mampu bersujud dan menangis tanpa henti. Setelah menjalani perawatan 15 hari, syukurlah aku akhirnya diperbolehkan pulang dan melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama Hana Puspita. Selamat malam Hana. Selamat malam. Ya, Hana, prihatin dulu 20 keluarga ya. Anggota keluarga kena dan ayah meninggal. Dan terima kasih sudah mau berbagi bersama kami malam ini di Prime Show with Ira Kusno. Terima kasih. Iya, Hana, ini saya ingin kembali dulu sebelum Hana sekarang sudah sembuh ya. Waktu kemudian dinyatakan positif COVID, Hana tuh sempat 2 atau sampai 3 kali rapid test. Tapi kemudian kan negatif hasilnya, betul ya Hana ya? Betul, non-reaktif hasilnya. Non-reaktif, betul, non-reaktif. Kemudian sebenarnya apa sih yang waktu itu memutuskan akhirnya harus swab nih kelihatannya? Apakah ada gejala yang dirasakan? Jadi aku cerita dari awal boleh nggak? Iya, silakan Hana. Jadi tanggal 27 itu aku udah mulai bergejala. Itu aku demam, terus batuk-batuk gitu kan. Tapi aku nggak ada pikiran kalau itu COVID gitu. Kemudian aku besoknya tanggal 28 itu langsung ke puskesmas. 28 Juli ya? 28 Juli. Tapi aku pengen sih rapid karena kan lagi pandemi ini kan. Takutnya aku antisipasi, takutnya aku corona gitu kan. Apalagi suamiku masih WFO, masih kerja di kantor. Nah, tanggal 28 aku ke puskesmas, tapi cuma dikasih obat batuk, dikasih obat demam karena aku nggak ada riwayat kontak dengan pasien positif. Gitu. Nah, tapi besoknya setelah dari puskesmas itu, karena aku masih demam, masih batuk-batuk, jadi aku inisiatif untuk rapid sendiri. Aku rapid di klinik kesehatan waktu itu tanggal 29. Nah, hasil rapidnya itu keluar besoknya di tanggal 30, itu hasilnya berarti rapid aku yang pertama itu non-reaktif hasilnya. Nah, di situ udah mulai lega nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan akurasinya nih benar gitu. Mudah-mudahan benar-benar bukan corona gitu kan. Tapi kok aku masih demam, masih batuk-batuk gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk besoknya aku cek lagi ke rumah sakit, sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Barat.
aku coba cek darah karena udah 3 hari demam kan. Di sana cek darah ternyata negatif DB, negatif tifus, negatif DB. Nah, akhirnya aku pulang lagi ke rumah. Besoknya karena masih demam juga, masih batuknya juga makin intens, akhirnya tanggal 1 Agustus itu aku balik lagi ke IGDRS karena malamnya itu aku muntah-muntah sampai batuknya karena saking intensnya aku muntah-muntah. Balik lagi ke IGD rumah sakit, terus di sana dirapit lagi untuk yang kedua kalinya. Ketiga kali ya berarti? Yang kedua. Yang pertama kan di puskesmas. Ke rumah sakit 2 kali ya? Di kesehatan yang pertama. Nah, yang kedua itu di rumah sakit. Di rumah sakit hasilnya non reaktif juga. Cuma karena batuk-batuknya makin intens, akhirnya pihak rumah sakit inisiatif untuk cek paru-paru. Nah, setelah dicek paru-paru, ternyata ada bercak-bercak putih. Maka ketika itu aku dinyatakan sebagai pasien suspek COVID. Oke, Hana, berarti waktu kemudian cek toraks paru-paru, itu malah belum tes usap atau swab test ya? Belum. Itu baru rapid test yang kedua. Oke, nah waktu Hana ada gejala yang tadi batuk-batuk, panas sampai muntah-muntah, itu keluarga kecil Hana nih ya, jadi suami dan anak-anak itu ada gejala yang sama nggak, menunjukkan gejala yang sama? Nggak ada. Mereka sehat-sehat aja sih. Oke, nah terus kemudian ketika Hana akhirnya dinyatakan suspek COVID, itu apa yang dilakukan sesudahnya? Ketika aku dinyatakan sebagai suspek COVID, itu aku langsung tanya ke pihak rumah sakit, ini terus gimana gitu, kata pihak rumah sakit, dia harus dirawat di ruang isolasi. Karena waktu itu aku datangnya di rumah sakit swasta yang non rujukan COVID, maka aku tanya biayanya berapa gitu. Nah, pihak rumah sakit menyatakan bahwa biayanya untuk pasien corona hanya untuk APD-nya saja, APD tenaga medis, itu per harinya 4 juta rupiah. Terus karena aku merasa nggak sanggup untuk bayar 4 juta rupiah per hari di rumah sakit swasta tersebut, akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumah, tapi kondisi itu tuh makin menurun di situ. Nah, besoknya aku ke puskesmas untuk cek darah dan sekalian swab karena aku bawa hasil torakku dari rumah sakit. Ini loh, aku suspek COVID, maka aku minta tolong untuk di swab. Akhirnya di swab di puskesmas, tapi hasilnya kan nggak hari itu juga keluar. Besoknya aku ke puskesmas lagi karena kondisi makin demam, terus batuk-batuk juga makin intens. Nah, dari situ akhirnya dirujuk ke rumah sakit Tarakan sebelum hasil swabnya keluar gitu. Nah, sebelum dirujuk itu anak-anakku aku ungsikan ke rumah neneknya, ke rumah kakeknya di Pancoran gitu. Nah, waktu Hana mengungsikan anak-anak, ini masih kecil-kecil ya Han, 4 sama 5 tahun ya. Itu Hana sudah sempat mengetes mereka atau belum? Atau langsung diungsikan ke tempat neneknya? Belum. Jadi ketika aku pertama kali bergejala tanggal 27 itu, aku langsung memisahkan diri dari anak-anak sebetulnya. Aku tidur pun pakai masker, aku jaga jarak sama mereka gitu. Aku nggak tahu kalau mereka tuh ternyata udah terpapar juga gitu. Jadi aku ungsikan mereka di tanggal 30, kalau nggak salah 30 Agustus, aku ungsikan ke rumah neneknya di Pancoran gitu. Ternyata aku positif. Dan kelihatannya anak-anak juga terpapar ya Han. Nah, kapan ketika kemudian keluarga besar akhirnya memutuskan harus swab bersama-sama? Itu jadi pas aku dirujuk ke rumah sakit Tarakan itu kan tanggal 3 Agustus. Di hari sebelumnya, tanggal 2 Agustus itu, ayahku udah terlebih dahulu dilarikan ke rumah sakit karena jantung. Karena kan ayahku punya penyakit jantung kan, jadi aku pikir oh ini jantungnya kambuh gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Pasar Minggu, rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Sedangkan aku besoknya tanggal 3 ke RSUD Tarakan. Nah, hasil swabku di puskesmas itu baru keluar tanggal 7 Agustus yang menyatakan bahwa aku adalah pasien positif corona gitu. Akhirnya orang di rumahku itu di swab semua, ada mertuaku, ada suamiku, itu di swab mereka dan hasilnya positif. Nah, ayahku itu di swab juga 2 kali dan itu hasilnya juga positif. Makanya baru setelah ada hasil swab positif aku dan ayahku, baru semua keluarga besar di swab juga akhirnya, Mbak. Dan ada 20 orang yang kemudian ternyata dinyatakan juga positif COVID ya. Hana, kita lihat ini ada foto ayah. Hana dekat dengan ayah? Dekat. Dekat ya.
Jadi kita tampilkan dulu foto ayah Hana, silahkan ditampilkan. Hana ini sebenarnya waktu ayah masuk rumah sakit, dan ketika masih di rumah sakit Hana sudah masuk rumah sakit yang lain karena positif COVID. Ini adalah ayah Hana, kita bisa saksikan bersama-sama. Ayah meninggal tapi tidak ada keluarga yang menyatakan atau cerita ke Hana karena takut drop ya. Iya, jadi ayahku kan masuk ke rumah sakit itu tanggal 2 Agustus. Terus kemudian meninggalnya itu tanggal 8 Agustus. Nah di tanggal 8 itu nggak ada sama sekali yang ngasih tahu ke aku. Karena mungkin keluarga aku takut aku kondisinya makin drop gitu kan. Karena aku harus jaga kondisi juga di tanggal 8 itu. Tapi aku udah mulai curiga karena setiap hari biasanya mamaku tuh video call, aku udah punya kabar gitu kan. Tapi kok ini udah berhari-hari nggak video call gitu. Aku tanya ke adikku, tapi dia bohong gitu. Dia bilang, iya papa baik-baik aja. Udah semakin baik gitu. Tapi akhirnya di tanggal 12 Agustus, akhirnya aku telepon adikku langsung. Ya udah jujur aja gitu, kalau emang apapun kenyataannya insya Allah ikhlas gitu kan. Terus akhirnya baru dikasih tahu kalau papa meninggal begitu. Di situ yang benar-benar sedang banget, aku di ruang isolasi sendirian. Ingin banget rasanya peluk mama lupa aku, pengen peluk anak-anak, pengen peluk mama, pengen peluk suamiku, tapi nggak bisa. Aku di ruang isolasi sendirian, benar-benar aku down banget di sana. Apalagi dengar cerita dari adikku bahwa papaku di saat terakhirnya tuh nggak bisa ada yang jenguk kan karena corona. Jadi aku membayangkan papaku tuh lagi sakaratul maut sendirian. Gak ada keluarga yang Hana, nemenin. di sosial media Hana tuh mengatakan bahwa meninggalnya ayah itu membuat Hana merasa kufur nikmat dan kurang bersyukur. Artinya apa, Hana? Ya artinya kemarin-kemarin tuh aku suka ngeluh gitu, misalnya kalau lagi capek kerja atau gimana, padahal aku dikasih kesehatan sama Allah, aku dikasih anak-anak yang sehat, tapi aku suka ngeluh gitu. Terus ketika aku dikasih sakit seperti itu, kemudian ayahku sampai meninggal, aku tuh merasa kemarin-kemarin aku hidup kurang bersyukur gitu. Ya, Hana ini sekali lagi dalam kondisi seperti itu, ketika kemudian Hana mengunggah cerita di media sosial dan kemudian ini menjadi viral, diunggah ulang oleh Pak Riza ya, Mas Riza Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tapi di kolom komentar itu terjadi perdebatan juga dan Hana bahkan dituduh mengarang cerita. Jadi sudah dalam kondisi terpuruk, kemudian netizen itu sebagian ada yang mengatakan Hana mengarang cerita, membesar-besarkan. Bagaimana reaksi Hana saat itu? Ya, yang pastinya sedih ya, karena jujur aku share cerita itu pengen banget supaya apa yang aku alami ini jadi pelajaran buat semuanya, supaya tetap terapkan protokol kesehatan, supaya jangan abai, supaya jangan sampai apa yang aku alami sama keluarga ini kejadian sama kalian gitu. Tapi ternyata ada beberapa, aku nggak bilang semua, tapi ada beberapa, itu pun lebih banyak yang kasih semangat positif, tapi ada beberapa juga yang bilang bahwa ceritaku ini bohong gitu. Terus ada yang bilang lebay, ada yang bilang aku pengen jadi influencer, kebelet jadi influencer dan lain sebagainya gitu. Nah pada saat aku posting yang pertama ceritaku itu, posisiku kan masih di rumah sakit, masih perawatan, masih positif waktu itu. Jadi karena komentar netizen itu aku jadi kepikiran gitu, sampai sempet down lagi. Terus apalagi ditambah aku dapat kabar keluargaku positif semua gitu, sempet batuk darah juga waktu di rumah sakit. Akhirnya aku memutuskan untuk aku take down aja postingan itu karena aku nggak mau yang pertama.
Itu Ya. sih, Mbak. Tapi kemudian sekarang Hana sudah sehat ya, yang terpenting begitu. Dan tentunya pengalaman buruk dengan netizen itu tidak membuat Hana menjadi enggan untuk mengunggah sesuatu yang tetap positif ya, terutama terkait dengan soal corona ini ya, Han ya. Iya. Ya, ya. Terima kasih Hana sekali lagi untuk ceritanya, sudah berbagi bersama kami. Tetap kuat dan salam untuk suami dan keluarga di rumah. Selamat malam Hana. Pemirsa, isolasi menjadi bagian terpenting ketika Anda dinyatakan positif COVID-19. Namun seperti apa suasana perawatan dan isolasi bagi pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Simak sesudah jeda komersial berikut ini.